Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan presentasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja Toko Roti Putri Mentari. Next. Nah, kami dari kelas MBKM yang beranggotakan pertama ada Ahmad Basti, NIM 2129912117, kemudian Irma Dewi Noviani, Sajada Bintara Putra, Gladys Putri, dan saya Amelia Putri Padata. Next. Pokok pembahasan kali ini ada 4, yaitu pengenalan Toko Roti Putri Mentari, yang kedua potensi bahaya, ketiga hasil resiko yang diperoleh, dan yang terakhir yaitu upaya pengendalian. Yang pertama yaitu pengenalan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai secara singkat mengenai Toko Roti Putri Mentari. Next. Penjelasannya yaitu Toko Roti Putri Mentari merupakan salah satu home industry yang terletak di daerah Sidoarjo. Toko roti ini memproduksi berbagai macam rasa dan bentuk. Untuk proses produksi sendiri beberapa sudah dilakukan dengan menggunakan mesin. Proses produksi yang dilakukan cukup kompleks, meliputi penimbangan dan pencampuran bahan baku, penghalusan adonan dan pencetakan, pemberian rasa, pemanggangan adonan di suhu yang tinggi, dan pengemasan roti. Cara pemasarannya dilakukan dengan berkeliling menggunakan motor. Yang kedua yaitu potensi bahaya yang dihadapi Toko Roti Putri Mentari, yang dimana menjelaskan risiko apa saja yang dihadapi Toko Roti Putri Mentari jika tidak menerapkan K3 dengan baik dan benar. Potensi bahaya pada pabrik roti Putri Mentari berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan berbagai macam potensi bahaya pada proses kerja dan lingkungan kerja pabrik. Yang pertama yaitu potensi bahaya pada proses pembuatan adonan, yang dimana potensi bahaya terdapat pada proses ini yaitu ketika lantai licin, kemudian gerakan berulang, mesin yang terkendala. Kedua, potensi bahaya pada proses pembuatan adonan. Bahaya yang dapat pada proses ini yaitu gerakan berulang dan monoton, serta tangan terjepit penggiling. Kemudian yang ketiga yaitu potensi bahaya pada proses pemanggangan adonan, di mana potensi bahaya yang dapat pada proses ini yaitu gerakan berulang dan monoton, terkena alat pemanggang, ruangan yang panas, alat yang kadang memiliki kendala. Kemudian yang keempat, potensi bahaya pada proses pendingin roti, di mana potensi bahaya yang terdapat pada proses ini yaitu gerakan berulang dan monoton. Next. Potensi bahaya yang selanjutnya yaitu pada proses pengemasan roti. Beberapa potensi bahaya yang terdapat pada proses ini yaitu tangan masuk ke dalam alat pemotong roti, tangan terkena mesin pengupas roti, terkena pisau, gerakan berulang, dan monoton. Selanjutnya yaitu penilaian risiko pada proses produksi. Berdasarkan hasil penelitian dalam penilaian risiko dengan menggunakan matriks evaluasi risiko, didapatkan beberapa potensi bahaya yang memiliki tingkat risiko tinggi, tingkat risiko sedang, dan tingkat risiko rendah. Adapun hasil penilaian risiko ini merupakan hasil perkalian dari kemungkinan atau probability dengan keparahan atau severity pada tempat kerja. Kemudian selanjutnya yaitu hasil risiko yang diperoleh, di mana pada bab ini yaitu menjelaskan mengenai bagaimana hasil risiko yang diperoleh Toko Roti Putri Mentari. Yang pertama yaitu ada lantai licin. Penyebab adanya kecelakaan kerja selanjutnya adalah terpelesetnya pekerja akibat kondisi lantai produksi yang licin. Potensi bahaya lantai licin memiliki nilai 4, berasal dari nilai kemungkinan atau probability 2 dan keparahan atau severity 2. Sehingga potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat rendah. Beberapa informan juga menjelaskan bahwa kondisi lantai licin disebabkan oleh dua hal, yaitu oleh ceceran tepung
atau ceceran air yang digunakan saat pembuatan bahan adonan. Selanjutnya yaitu gerakan berulang dan monoton. Dalam hal ini yang membuat para pekerja mengeluhkan nyeri atau pegal pada bagian tertentu sehingga potensi bahaya ini memiliki nilai 12. Berasal dari nilai kemungkinan probability 4 dan keparahan severity 3. Dari jumlah tersebut, potensi bahaya ini masuk ke dalam risiko tingkat tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian pada pekerja di industri geplak Bantul, Yogyakarta. Pada penelitian tersebut dihasilkan bahwa pekerja dengan posisi kerja berdiri dan membungkuk memiliki nilai risiko 4,29 kali mengalami keluhan punggung bawah. Yang berikutnya ada alat atau mesin yang terkendala. Berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh informan alat atau mesin yang terkendala, yaitu kendala yang ada pada proses pencampuran adonan dan proses pemanggangan, yang dapat menyebabkan pekerja tersengat aliran listrik dan juga kebakaran. Potensi bahaya ini terdapat di beberapa bagian proses produksi dan memiliki nilai 9, berasal dari nilai kemungkinan atau probability 3, dan keparahan atau severity 3. Dari jumlah tersebut, potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat sedang. Yang berikutnya yaitu terjepit mesin penggiling. Terjepit mesin penggiling, potensi bahayanya memiliki nilai 6, berasal dari nilai kemungkinan probability 2 dan keparahan severity 3, sehingga potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat sedang. Yang berikutnya yaitu terjepit mesin penggiling juga. Potensi terkena lata pemanggang memiliki nilai 12 karena hal ini memang yang cukup sering dialami oleh para pekerja baru, dan penilaian ini berasal dari nilai kemungkinan probability 4 dan keparahan severity 3, sehingga potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat tinggi. Yang berikutnya ruangan panas. Potensi bahaya pekerja di ruangan yang panas memiliki nilai 8, berasal dari nilai kemungkinan probability 4 dan keparahan severity 2, sehingga potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat sedang. Dari keterangan yang diberikan oleh semua informan, mengeluhkan ruangan yang panas karena berdekatan dengan mesin pemanggang. Hal ini sejalan dengan suhu lingkungan yang panas, dapat menyebabkan kelelahan, kantuk, meningkatkan kemungkinan kesalahan kerja. Semakin berat derajat kerja fisik, maka semakin besar beban metabolisme tubuh. Lebih banyak panas tubuh yang harus dikeluarkan dan stres pada suhu lingkungan akan semakin tinggi. Berikutnya yaitu terkena mesin pemotong roti. Potensi bahaya terkena mesin pemotong roti memiliki nilai 6, berasal dari nilai kemungkinan probability 2 dan keparahan severity 3, sehingga potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat sedang. Lalu terjepit mesin pengupas roti. Potensi bahayanya memiliki nilai 9, berasal dari nilai kemungkinan probability 3 dan keparahan severity 3, sehingga potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat sedang. Yang berikutnya terkena pisau. Potensi bahaya terkena pisau memiliki nilai 3, berasal dari nilai kemungkinan probability 3 dan keparahan severity 1, sehingga potensi bahaya ini masuk ke dalam kategori risiko tingkat rendah. Dan terakhir, pengendalian potensi bahaya yang dilakukan oleh pabrik roti Trimentari. Untuk melakukan pengendalian risiko bahaya yang terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang dilakukan sesuai dengan hierarki keselamatan dan kesehatan kerja. Hierarki K3, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administrasi, dan alat pelindung diri. Dan yang berikutnya adalah 4, upaya pengendalian. Menjelaskan bagaimana upaya pengendalian yang sebaiknya dilakukan pada toko roti Putri Mentari. Upaya pengendalian. Rekayasa teknik adalah pengendalian dengan cara mengubah struktur jenis toko objek tetap untuk mencegah paparan bahaya
Rekayasa teknik yang dilakukan pada putri mentari ini sesuai dengan hierarki pengendalian, yaitu dengan cara memberi pelindungan di bagian belakang alat pengupas roti. Akan tetapi, bagian depan mesin masih terbuka sehingga dapat menyebabkan tanda luka. Pengendalian administrasi. Pada pengendalian ini dilakukan dengan menyediakan sebuah sistem yang dapat mengurangi kemungkinan pekerja terpapar bahaya. Menurut keterangan dan wawancara yang dilakukan dengan informan, untuk pengendalian administrasi yang dilakukan oleh pabrik ini dengan cara memberikan informasi terkait standar operasional kerja kepada para pekerja. Namun, informasi yang diberikan hanya dilakukan saat awal bekerja dan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, informasi yang diberikan masih belum cukup lengkap dan belum mencakup tentang A3 secara keseluruhan. Pemberlakuan jam istirahat dan hari libur bagi pekerja juga termasuk ke dalam pengendalian administrasi, karena dengan upaya ini paparan bahaya pada pekerja dapat diminimalisir. Pemberian alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah pilihan terakhir dari hierarki pengendalian alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh informan, alat pelindung diri yang diberikan berupa penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan kaos lengan panjang yang digunakan sebagai seragam. Namun, penggunaan APD sendiri tidak diawasi sehingga masih memungkinkan untuk terjadi potensi bahaya di tempat kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.